Mbok. Ya. Ini jujur nih, Mbok. Jujur sekali nih takon nih. Nggih, napi? Malih. Mbok ini bisa ngeliat apa sing nih? Bisa ngeliat. Nah, akhirnya bertanya sangkap susun ngeliat. Kemudian Mbok gini. Jadi memang pernah tiang Mbok tiang lihat Mbok tuh di setro. Pernah di jalan-jalan Mbok. Apakah Mbok bisa ngeliat sebagainya? Nah, saya lihat itu. Mbok ini bisa ngeliat apa sing nih? Mbok. Ini serius nih yang bertanya nih Mbok. Biar semua tuh banyak netizen, banyak semeton itu nih yang katanya ada ngai, ada nyeting, ada membuat suatu. Mbok bani nih bertanggung jawab ke nyine nih. Nak mbok nak sing ngipi? Nyata? Nyata. Nah iya secara mbok nak sing bisa ngipi ya. Sing bisa ngipi nyata nih. Nah, itu nomor satu. Mbok memang nyata diajak kamu. Siapa ajak kamu? Mbok bani musuh ajak mundur. Bani. Oh, berarti Mbok bani beli. Berarti saja nih. Saja. Saya jangan ngai Mbok. Dan yang ngai sing disuruh surat. Nah, ini kau menang. Ya, sahabat, inilah ini saudara kita juga Mbok Wendy. Ibu Wendy, beliau berani bersumpah. Berani apa yang beliau katakan tuh? Berani karena suaminya sudah nggak ada yang melarang dan ada Longsono juga sudah kembali ke dalam sana. Dan Bako juga sudah ada. Meranduk, baru berani beliau membongkar semuanya. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Buddhaya. Sahabat Buddha, sahabat milenial. Hari ini saya kembali ingin berbagi, sahabat. Berbagi tentang apa? Tentang pengeleakan. Nah, kemarin saya sempat wawancara dengan Ibu Wendy tentang bagaimana proses seseorang menjadi baktenya, menjadi sisya, menjadi liak. Nah, itu saya ingin berbagi supaya menjadi pembelajaran bagi teman-teman anak muda milenial. Nah, bagaimana proses daripada pembelajaran itu? Mari kita saksikan video ini, sahabat. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu nama saya. Sahabat muda, sahabat milenial, hari ini saya berada di rumahnya Ibu Wendy. Beliau katanya adalah seorang yang konon ibunya itu adalah seorang balian, pengibu penengan. Bahkan beliau yang namanya Dadong Soneng adalah beliau adalah tokoh leak dan tokoh balian juga. Jadi memargiang pengibu dan penengan. Nah, ini Mbok lagi nih. Kita ingin bertanya sama Mbok. Nah, yang saya tanya, ini kan Mbok punya meme ya, meme yang namanya Dong Soneng. Dong Soneng itu terkenal sekali itu, bukan di daerah Pergung di sini aja, di kecamatan Moyo, bahkan di sudah keluar dia memargiang ini karena beliau pengawak durga. Katanya Mbok pernah dicari sama Dadong ini, meme ini pernah Mbok. Bagaimana Mbok ceritanya itu Mbok? Puniki jerumangku, yang purnan tiang menceki, megaju. Jadi main judi, menceki. Main judi. Meme sali kawan teko. Sore-sore datang meme. Sali kawan jero peta. Pas mau malam. Dud. Dipanggil Mbok sama ibu Soneng ini. Enggak me, apa aja lah nanten riki, medlot. Enggak me. Nak payunya kajak kene mau bayu drama. Oh, jadi mau dijanjikan nonton drama, drama gong. Orang drama gong ke. Pada waktu itu memang ada drama gong. Kan? Oh, tidak ada. Kali pakson. Oh, kali pakso pada waktu itu. Cuman di lapangan, di depan ini biasanya kan di lapangan ada drama gong. Pada waktu itu tidak ada drama gong. Dan. Nah, terus hijau me. Mau sembanikan orang tua. Harus tutube. Jadi ini panak kengkeme. Bapan sing ado. Yani yang cang melu nutup meme sembangunin karena. Berarti meme Soneng itu cuma mengajak Mbok aja. Jadi karena bapak suami Mbok ada di rumah,
Jadi anak-anak juga pas tidur, jadi mbok juga bilang begitu. Tidak berani mengikuti arah meme karena memang bapak dan anak-anak masih tidur. Bapak keluar, anak di rumah tidak berani kan gitu. Nah terus karena masih kecil anak-anak itu, nggih. Bang lah mantro cenik ke meme. Oh, Bang Mantro. Bang Mantro ketang. Ini nyata nih mau apa ngipi nih? Sing ngipi kan ngipi. Nyata nih? Nyata yang sangkap di penyaringan. Bukan mimpi nih. Oh, bukan mimpi. Nah dicari lah mbok. Terus? Lantas karena ketang usade gitu, tetap ya nyingkrung kaunya tuh. Artinya dia akan bangun dia? Nih. Jadi otomatis lagi ke meme naik gitu. Dia langsung bani ke orang tuanya. Oh berarti mbok niko betul-betul dicari, kemudian anak-anak ditidurkan, kemudian itu jam 9 malam. Baru menjalan, begitu janjinya. Nah, apa benar jam 9 tuh meme datang tuh menjemput mbok? Anggo kene, anggo araga-araga, jam 9, kone jam 9 langsung lah jam mbok. Terus? Kan yo ngale tepat meme. Mbok itu menjalan jalan hujan. Pada waktu itu hujan ngerimis. Jadi mbok nanya apakah kita jalan kaki aja? Dia bilang jalan kaki, terus? Jalan ke ketubah. Jangan nyimak sepeda ini, nyimak sepeda sok banyak. Sepeda gayung? Sepeda gayung rem kaki. Rem kaki, nggih. Rem kaki. Pinjam sepeda mbok aja? Kan pinjam ngemaling. Terus? Mbok itu menek me. Jadi jalan. Jadi meme tuh dia tuh boncengan sama mbok yang muter. Jadi lah me terus di kelompok Menang Kajo. Terus di desa Tegal Cangkring ke utara. Menang Kajo. Begitu ada urung kangen lakon anu de weekend mencelok kamu. Jadi jalanku. Nggih. Sing labuh sing tiang mongkok ya. Nggih. Terus muter di jome. Nane kok dini jangan sepeda. Nah di mana itu? Di semua penyaringan. Di setro penyaringan, di kuburan penyaringan ya. Terus sampai di sana gimana, Mbak? Begitu, ada liu, ada jelemu, jas ada gong. Oh berarti yang dilihat Mbak di sana tuh banyak orang. Liu jelemu, tingkat, ini bedana Madura. Artinya duduk bertingkat lelen jeleman. Ini nyajak Madura negara. Ini sangkep beten. Ada nak nyaca, ada yang absen, Ada 3 orang yang absen gitu. Jadi mbok pada waktu yang kemarin nanya nih, biar jelas nih. Mbok tidak ngipi asli. Tidak ngipi. Asli, bukan mimpi. Jam sio berjalan. Nah, setelah itu gimana mbok? Setelah di sana tuh. Mbok mencelep ke dalam tuh mencelep. Aduh lu pati majelmu. Nah, dia ada drama. Naknya kajak sangkep. Oh berarti diajak sangkep, Mbok. Diajak sangkep. Nah, nak sayang ke nyai. Jangan bertakan Mbok. Jadi Mbok di sana melihat ada 3 tukang absen. Kemudian tukang absen itu gimana tukang absen itu? Aduh ini serem bentuknya. Serem. Oh saudara kita juga satu. Saudara kita itu tukang absen juga. Kita jangan menyebut nama ya. Salah satu saudara kita juga tukang absen sana. Ada yang serem mukanya satu, mungkin orang lain satu. Terus yang kena Mbok dua. Enggak tahu, tapi yang satu aja yang tahu. Nah, di situ Mbok mendengar di absen. Bagaimana caranya, Mbok? Kene Mbok malah takut itu, terus bilang Nah, saudara kita kok tumben nyamu mai, gitu kan gitu. Terus kan ya. Terus mau ngalih tundun timpal. Oh gitu. Pangsing tepuin. Kan nyaman di rago aja loh. Terus ngabsen nanti yo. Ganjeng ngabsen. Kesud meleng mo. Nggih. Ijara. Aduh, kampil. Kampil bawa. Kampil. Naik ke atas. Nggih. Medaging tuh tiang tan nuning pangtan belih tiang. Apa kan medaging sesuatu. Kampil tuh daging sesuatu gitu. Nggih. Terus ini jarak pisau. Cek. Ikelor matimpo. Karena sing manen. Dan ngabo. Sing ngabo gak kapal. Dan ngabo gak kapal. Mimi enggak. Mimi lunas. Dan memang dia. Yang danong sondong yang ajak Mbok tuh udah lunas semua. Artinya sudah. Yang sing ado nak nawang rahasia ini di rumahku. Nggih. Makin kebongkar rahasia iki. Nah, meme ampun mati, kunen tiang ampun mati, pang tiang kedale iso ngleyak ke. Oh nggih. Be manin jero rumahku. Meme pedih. Kalahe mulai ditu.
Mbok ditinggalkan. Kan lahe mulai yo. Ditinggalkan mbok meninggalkan apa? Mbok mulai ngalahe inget kan belinya na teko maluna. Oh, takutnya panak bangun. Mulai maluna. Begitu? Sing aja nepuke nyai mamanya bani mapak kain nyai mero nengok. Pede meme kalahe. Begitu? Setelah itu? Nah, kapesen nepuke cangka mulai panak cangka kade menjal-jala ditu ngajak meme. Di tempat itu. Mbok malunan mulai. Malunan mulai sing nepuke mama. Oh, begini. Jadi Kawat onyo. di sana mbok itu bertengkar sama Dadong Soneng karena dia keingetan sama suami dan anaknya. Takut nanti ketara nanti. Biar cepat-cepat dia pulang, dia ngambil sepeda terus menjajal sampai Dadong Sonengnya bilang, "Nah, sana pulang duluan, kamu akan melihat jalan nanti." Aja ndak ketemu jalan, Mbok. Sing selipuin apa? Dan ada nak ngintip sangkep kene limandit pagaha. Pak, seberang aja tiang Pak. Yang ada meme sangkep benar-benar korah gitu. Adinya ada ngade meme sangkep kan kena kada tias yang bani ke meme. Anu je kecoba kau ke sepedaan tiang Pak. Yang kawat tu kadang. Kawat mau nepue awe yo nyentuh. Mbok. Meme. Ada kecobang tu. Jemak lah sepeda gayung kecoba. Kau. Sulub lah mbok mekeh-keh. Kawat dah dia pakai hato. Akhirnya ke Mbok. Mulai lantas Mbok, mulai. Oh, ada nyidang Mbok mulai. Mulai. Walaupun anu sembang jalan ke Dong Soneng. Nyidang mulai kan nak tu. Nak lihat ngecoba. Nak lihat. Nah, dekat rumah kayak Mbok sampai di rumah. Ini ke rumah, nak di kelampak paling sing nawang kangen kau ngantia nak jalan ke Pekan jam 4. Jam 4 pagi. Anu, Pak, jalan napi niki Pak yang nak maro teko li Badung paling tiang. Oh, artinya di sana Mbok tuh bilang dari Denpasar. Padahal Mbok dari sana. Nggih. Ini Tegal Cangkring, Bu. Ibu boleh dijo, tiang boleh niki Bu pedapan presidi tiang kal kepekan kena tiang. Jadi kok kau ha. Bu paling aku meme. Niki tiang duduk tiang nak kal kepekan. Nak duduk Ketutup ke dandan sepedaku. Ke dandan sepeda nekat lantas di anu di pasar. Dan do kada. Oh di Pergung Dauhan. Nggih, kan di Pasir Pekan. Di Pasir Pekan jadi melewati pasar. Paling paling. Itu kada laku kaju nih. Nek anak meh ngeling meh ha. Nggih, kedut ya. Juga sama anak. Nggih. Ingat kan kunan teko. Bu, anu kepekan Bu, nak ngabo kene tuh ngabo don, nak jalan kon li kau. Nggih, niki jalan napi ngajanan. Pedapan Pergung gitu. Rumah kita malah kita bingung ya. Iya. Sok semua Bu, ibu saking dijo. Yang maro yang mulai li Badung yang paling kepekan. Padahal Mbok itu rumahnya tahu sering kelalui paling dibikin bingung Mbok. Nah, ini sampai di rumah Mbok. Sampai ngejang sepeda, lihat sepeda. Pada bangun ngelihat sepeda. Karena kita mencuri, meminjam mencuri ya. Selelega bes sepeda. Bang lo kene ke memelan itungin. Sing tage ha. Don kararat. Bang. Bu galang negari menang kangen ulu lubua. Oh, artinya aja terang jalannya, menuju pulang nih. Nggih. Maro lantas sampai aja lah. Tetap panak nyingkrong kau semak di tetap tidur. Nggih. Akhirnya beli juga datang, suami. Belum datang. Belum. Begitu, yo pas kira-kira nih kiku, kira-kira jam 5 jam tengah 6 tuh. Gola beli. Oh gitu. Teko beli ngapa jalanan. Adi peluk nyai, adi pisu peluk. Nyai, anu kok sing tadi medem cok. Adi pa pulas tanah naruhnya pulas. Gitu alasan. Curiga. Beli cok curiga karena aku berkeringat. Peluk. Kok kamu kayak gini, tidak tidur kamu kok kayak gini, curiga beli itu hanya bilang tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur karena maruh pulas. Saya sini nawang ngapo leng tuni, ngomong ngalahi panak. Itu alasan. Inggih. Ini peluk pidit. Menjal tiang tuh, kene kalahe itu meme mulih tuh, bemanin semengah lewat yang kelot. Lewat kelot kecuhe itu meme. Oh, cuing. Besoknya. Besok. Setelah sangkep itu telah pulang, kecuhin Mbok, ada diludahi. Dicuekin karena meme marah. Asal ketemu cuing. Murahakin cok. Cok.
meme terus makai cuing kan cang mau ya pada jen namanya tua mau bang. Jangan dilawan tuh orang tua gitu, dicok dia bilang. Sing sadar meme. Oh gitu. Karena yo sayang kan mbok, terus mbok mingat maluna, dong aku yo gedal. Oke, sahabat muda, sahabat milenial, sangat berbahagia sekali hari ini Tiang dapat berkolaborasi dengan Mbok Tiang puniki, Mbok Wendy, Ibu Wendy. Ya sekarang beliau sudah ditinggalkan oleh bapaknya di rumah dan anaknya kerja di Denpasar. Jadi Mbok sendirian di sini, tapi beliau tidak pernah punya rasa takut dan sebagainya. Bahkan beliau sekarang mengikuti mungkin berjualan banten, mungkin membuat banten, menolong orang dan sebagainya, datang ke tempat-tempat saudara untuk saling bantu membantu. Nih, sahabat muda, sahabat milenial, saya ingin betul-betul ingin tahu antara bohong dan tidak bohong. Soalnya saya pemangku juga. Saya tahu betul tentang alam gaib. Saya ingin tanya sekarang, Mbok, nah ini serius nih yang bertanya nih Mbok, biar semua tuh banyak netizen, banyak semeton itu nih yang katanya ada gue ngai, ada gue nyeting, ada membuat sesuatu. Mbok bani nih bertanggung jawab ke menyine nih. Nak mbok nak sing ngipi? Nyata? Nah iya secara nyata. Mbok nak sing bisa ngipi ya? Sing bisa ngipi nyata nih. Nah itu nomor satu. Mbok memang nyata diajak kamu. Siapa ajak kamu? Mbok bani musuh ajak mundur. Bani? Oh berarti mbok ini bisa ngeliat apa sing nih? Bisa ngeliat. Nah artinya bertanya sangkap sunang ngeliat. Kemudian mbok gini. Jadi memang pernah tiang lihat mbok tuh di setro, pernah di jalan-jalan mbok. Apakah mau bisa lihat sebagainya? Nah saya lihat itu. Mau dia bisa melihat apa sih nih? Apakah bisa? Puniki bisa anakku. Puniki dumuna meme ngomong. Buin dia balik kuri meme ngomong. Meme pida aja sangat sakit. Tungusnya meme di tebena. Artinya disuruh menunggu. Di saat meme sakit. Sakit sangat. Sangat. Yo pegat angkan meme pesu pos gadang yang ale jemak ajang. Mbok sing bani mbok bisa ngeliat, sing bisa mbok ngeliat. Atena iya meme papasio pesu. Blok itu mati pesu to plus to. Tunen nyemak nemam. Tunen Ya, ngajang. sudah. Jadi tiap pernah janji pernah berbagi kembali tentang ludah itu. Ternyata udah ngajang, mbok sing ngajang. Mbok sing bani bisa ngeliat. Artinya mbok sing bisa ngeliat. Sing bisa ngeliat intinya. Pernah mengalami seperti itu mau akan dijadikan leak, tapi sing bisa ngeliat. Intinya meme soneng menginginkan mbok pang bisa ngeliat. Sahabat muda, sahabat milenial, kita sedang ada di Setre. Nah, di mana di sini memang tempatnya Ibu Wendy. Jadi berjanji dengan Ibu Dadong Soneng. Jadi ternyata diajak sama Dadong Soneng untuk apa? Untuk mengikuti rapat. Nah, ternyata di sini adalah tempatnya rapat niskala. Rapat orang-orang bisa ngeliat itu, di sinilah rapatnya. Di tempat ini yang diajak oleh Dadong Soneng. Nah, dah. Oke sahabat, ya kita ke sana. Ingin tahu di mana rapatnya, di mana tempatnya, kemudian dia mengatakan di sini tempatnya. Oke sahabat, ya kita mencari tempat itu di mana Ibu Wendy mengadakan rapat paum di alam nis di kuburan. Jadi ternyata di sini memang saya merasa, jadi ada rasa di sini. Emang di tempat inilah, di bawah pohon ini. Jadi Ibu Wendy sama Dong Soneng, kemudian sama teman-teman lainnya itu yang katanya paum di sini. Jadi ada rapat besar di saat kali paksa satu hari menjelang tumpak wayang.
Nah, di sana mereka berjanji untuk kumpul. Nah, di sini juga tempat mengabsen. Jadi di sini tempat mengabsen. Jadi orang-orang yang bisa itu diabsen di sini. Nah, mereka melaporkan bahwa mereka buat kampil katanya. Dalam tuh kampil ada sosok jasad manusia. Dan mereka melaporkan di sini. Oh, saya udah dapat. Dan ada yang tempo juga ada katanya. Nah, di sini tempatnya. Kemudian, nah disinilah mereka itu mulai mengasah penglihakannya. Nah, ternyata di sini Ibu Wendy itu diajak oleh Dadong Soneng itu dikatakan nonton drama Gong. Ternyata di sinilah diajak Paum rapat. Nah, kemudian mereka mau didaftarkan sebagai siswa. Siswa apa? Siswa penglihakan yang dibentuk kemudian dijadikan oleh Dadong Soneng untuk apa? Untuk menggantikan dia nantinya. Jadi dia daftarkan dulu ponakannya Ibu Wendy itu, kemudian nanti Dadong Soneng akan mentransfer penglihakan itu pada Ibu Wendy. Ternyata emang di sini sangat angker sekali. Jadi, nah ternyata setelah Paum itu mau didaftarkan, jadi didaftarkan oleh Dong Soneng, ibunya itu, bibiknya itu. Nah, ternyata dalam hatinya dia tidak mau. Jadi dia ingat sama anaknya, ingat sama suaminya, kemudian dia kabur pulang pakai sepeda pental. Nah, di situ dia bingung. Jadi sahabat, nah itu. Jadi kalau kita memang mau masuk ke namanya penglihakan, bisa saja. Kemudian kalau kita mau menghilangkan penglihakan itu, karena kita yang mau, bisa saja kenapa tidak. Tetapi ingat, penglihakan itu bukan ilmu jelek. Jadi di Hindu itu ada Ruwa Bineda, Jile dan Melah. Jadi itu tetap beriringan. Kalau ada ilmu putih, tentu ada ilmu hitam. Kemudian itu akan menjadi keseimbangan. Laki, perempuan, siang, malam, kemudian baik buruk, ilmu hitam, ilmu putih. Kita jangan selalu praduga, kemudian meremehkan tentang ilmu penglihakan. Karena ilmu penglihakan adalah dari dalam kahyangan, dari Pura Dalem dan Ratu Prajapati. Intinya dari Durga Berawi, tempat pembakaran mayat. Karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia akan meninggal. Meninggal kembali ke setre. Nah, di sana akan dijemput oleh Durga Berawi, sahabat. Jadi jangan seujon, jangan selalu menjelekkan, mengkambing hitamkan yang namanya liak. Intinya, karena Ibu Wendy tidak mau mengikuti arah dadongnya itu, ibunya itu, nah dia kabur. Nah, sampai sekarang pun dia tidak merasa jadi liak. Dia bukan liak. Jadi, cuman dia mengalami proses itu, sahabat. Mari kita pulang, sahabat. Kelamaan di situ juga nggak baik. Ya, kita pulang. Mari. Nah, itu tadi. Lah kita lihat bagaimana pengakuan seorang ibu yang notabene difitnah oleh tetangga-tetangganya yang dekat dengan rumahnya. Yang difitnah menyakiti orang, jadi membunuh orang mungkin saja. Mereka yang bertanya pada kalian, bertanya pada orang-orang pintar yang kelihatanlah Ibu Wendy. Tetapi sesungguhnya bukan beliau, sahabat. Karena itu tergantung pada orang yang meminta, yang menanyakan. Nah, kalau dia itu disakiti oleh roh-roh jahat, kemudian meminjam wajahnya Ibu Wendy, tentu yang dikatakan oleh kalian adalah Ibu Wendy. Tetapi belum tentu hal itu yang sebenarnya. Jadi saya berpesan kepada sahabat milenial, sahabat muda, jangan selalu mencaci maki, jangan mempraduga, jangan menduga-duga, seujon, karena itu berakibat sekali kepada diri kita. Karena
Kalau kita curiga, kemudian membicarakan orang ke sana kemari, kemudian menuduh orang, itu akan berakibat pada diri kita. Karena yang namanya lihat, yang namanya pengiwa, yang namanya ilmu hitam Dharma Weci, itu adalah punya dewa. Nah, siapa dewanya? Dewanya adalah Betari Durga, Sang Hyang Siwa, tepatnya Durga Belau. Nah, kalau sisyonya itu dipitnah, kemudian mereka dikatakan begini begitu dan lain sebagainya, menyakiti, membunuh sebagainya, ia akan mengadu pada dewanya, dipitnah. Nah, di sana dia dapat anugerah. Untuk apa? Untuk kembali menyakiti orang yang memfitnah itu. Jadi sebaiknya saran saya, janganlah selalu menuduh, jangan selalu menduga, kemudian jangan selalu mengatakan itu adalah liak. Sahabat muda, sahabat milenial, saya sebagai pribadi sudah 30 tahun menjalani, mengikuti arah beliau, ide Ratu Hyang Sakti, ide Sang Hyang Tiga Rang Wisesa, ide Ratu Gede Mas Sakti. Sudah 30 tahun. Saya tahu mana yang bisa, mana yang tidak. Tetapi di sini kita tetap menghargai. Karena hidup di Bali tetap ada dua bineda, jelek dan melah. Tanpa itu bumi Bali tidak ajab, sahabat. Harapannya, karena Ibu Wendy sudah berani bersumpah kepada yang di atas, berani bersumpah pada Raja Dewata ini pun, leluhur pun. Kemudian dia berani bersumpah pada Durga, Siwa, kemudian dan yang lainnya. Ibu Wendy cuman dia berproses mau dijadikan liak. Tetapi Ibu Wendy sadar akhirnya tidak jadi, tidak bisa untuk dia menjalani sebagai seorang bakte sisil liak. Mau dijadikan, tetapi tidak jadi. Sahabat muda, mari kita saling menghormati, mari kita saling bersinergi di sini. Karena apa? Dengan kita lebih santun, lebih bijak, kemudian mengikuti arah daripada dewa-dewa yang ada di Bali. Karena di Bali ada dewa pemelihara, pelebur, kemudian dewa perusak. Nah, salah satunya lah dewa perusak. Nah, itulah dewanya liak yang ada di Bali. Tanpa kita sengaja, tanpa kita ngeh, kita datang ke Setra, ke Prajopati, kita datang ke dalam Kahyangan, kita datang ke Nusa Penida, kita datang ke Gunung Agung, kemana? Itu adalah, beliau adalah anugerah Durga yang tentu menyeimbangkan antara baik dan buruk. Sahabat muda, cukup saya berbagi. Saya harap karena channel ini adalah channel yang real, saya tidak mau main-main dan membikin-bikin. Tentu saya ingin dukungan kalian. Tolong subscribe, kemudian like channel ini, berikan komentar. Agar apa? Agar saya lebih semangat lagi untuk menggali dan menggali tentang keunikan medis yang ada di Bali, tentang religius yang ada di Bali, tentang jenius yang ada di Bali, budaya kita, sahabat. Saya mohon dukungannya, saya harap dukungannya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Tunggu konten selanjutnya. Saya permisi. Om Santi, Santi, Santi. Om.